Untuk mengawali kajian kita di pagi hari ini, kita ambilkan dari hadis Rasulullah SAW yang ini dijelaskan oleh Syekh Adil bin Ali Asyiddi di dalam kitab beliau Mawsu'ah Ta'rif Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah, dan ensiklopedia mudah tentang kehidupan Rasulullah SAW, mengenal Rasulullah. Jadi kita bukan berbicara sejarah, melainkan yang akan kita sampaikan pagi hari ini tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan tafa'ul. Tafa'ul itu kalau bahasa kita itu optimis, itu namanya tafa'ul. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita itu untuk bersikap optimis. Nah, maka ada yang kita saksikan gitu dengan kondisi beberapa daerah yang sudah zona merah itu, banyak orang yang kemudian optimisnya itu salah. Ya, optimisnya salah. Dan ini memang terkaitan langsung. Bahkan kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah, kondisi-kondisi ini memang terkait gitu. Nah, berlawan dari tafa'ul itu yang kemudian dalam bahasa akidah, dalam bahasa agama itu biasa disebut dengan tatayyur. Nah, ini kalau kita bersikap tatayyur itu tafa'ul itu pesimis. Tatayyur itu tial, melakukan tial. Nah, ini dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan bencana atau dengan musibah. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, mana beliau kemudian bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yujibuni fa'lus salih. La adwa wa la tiyarah wa yujibuni fa'lus salih. Ini juga ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak ada adwa. Apa itu adwa? Adwa itu kalau dalam bahasa kita itu atau dalam bahasa medis itu penyakit yang menular, itu adwa. Maka kata Rasulullah, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kemudian kalau kita lihat di sini, apakah kemudian bertentangan gitu? Nah, sekarang itu kok penyakit itu gampang sekali menular. Nah, tapi kita memahaminya tidak cukup sampai di sini. Ini pertama, la adwa. Kenapa kemudian Rasulullah sampai kemudian mengatakan la adwa wala tiyar? Tidak ada penyakit menular dan tidak ada tiyar. Nah, tiarah itu karena asalnya itu dari kata burung, toir. Orang-orang jahiliyah ini kalau orang-orang jahiliyah dan orang Iran kita ini juga masih banyak. Orang-orang jahiliyah itu kalau mau bepergian, mau safar, kok kemudian melihat burung terbang ke utara, maka mereka mengurungkan safarnya. Nggak jadi. Nah, kalau kita itu biasanya kalau mau keluar rumah kok melihat gagak hitam, itu nggak jadi. Masuk rumah lagi. Kenapa? Karena kalau kemudian kita melanjutkan perjalanan kita, takutnya itu dianggap itu akan mendapatkan bala, mendapatkan musibah. Nah, itu namanya tiar. La tiar, tidak ada tiar dalam Islam. Maka dalam hadis yang lain, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiara itu termasuk syirik. Ini tiara termasuk syirik. Nah, la adwa, tidak ada penyakit yang menular ini juga sebabnya orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah dulu. Ini orang-orang jahiliyah dulu itu menganggap bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Nah, ini penyakit menular dengan sendirinya. Nggak ada yang menggerakkan penyakit itu. Nah, kalau kita sekarang itu masih menganggap bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya, maka hampir sama juga pemahamannya dengan orang-orang jahiliyah. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan
mengatakan wa firra minal majdzum kama tafirra minal asad. Berlarilah kalian dari penyakit dusta seperti kalian berlari dari singa. Nah, ini apa keterkaitannya? Nah, ternyata penyakit yang menular itu tidak menular dengan sendirinya. Karena para ulama berbeda pendapat ini tentang kaitan dengan menular ini. Yang pertama, pendapat mereka bahwa tidak ada penyakit yang menular berdasarkan hadis Rasulullah tadi, la adwa, karena menggunakan la munafiril jins. Seperti kita mengucapkan la ilaha, kan kita menafikan dulu, tidak ada sesembahan, kemudian kita kecualikan illallah. Nah, kalau di sini tidak dikecualikan oleh Rasulullah. Maka pendapat yang pertama, ini tidak ada penyakit yang menular. Kemudian yang kedua, pendapat jumhur bahwa ada penyakit menular itu menularnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ada lagi yang berpendapat bahwa penyakit yang menular hanya kusta dan lepra, karena disebutkan dalam hadis Rasulullah itu kusta dan lepra. Nah, tapi dalam hadis yang lain kemudian ditegaskan gitu. Ketika ada seorang sahabat yang melapor kepada Rasulullah bahwa ada onta itu yang kena kudis. Ya, ada 5 onta yang terkena kudis karena tertular oleh onta yang lain. Maka kata Rasulullah menyangkal apa yang disampaikan oleh sahabat tadi, faman ajdal awwal. Nah, kalau yang menularkan itu onta, jadi onta yang kudiskan itu menularkan ke onta yang sehat, lalu siapa yang pertama kali menularkan onta yang kudisan itu? Onta yang kudisan pertama itu siapa yang menulari? Nah, inilah maknanya bahwa penyakit itu menular itu atas kehendak dan izin Allah. Adapun kemudian kita disuruh untuk menyingkir dari orang-orang yang berpenyakit yang berpotensi menular itu sebagai sebab kita untuk menghindari takdir buruk yang akan menimpa kita. Nah, ini jamaah fiddin azakumullah. Yang kemudian kita menganggap bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Kita tetap menguatkan keimanan kita bahwa itu menularnya dengan izin Allah, dan kita hanya berikhtiar untuk menghindari agar penyakit itu tidak menjadi apa yang kita lakukan tidak menjadi sebab penularan penyakit itu. Nah, kemudian yang maksudnya azakumullah, ini dikaitkan oleh Rasulullah wala khiyara. Ini kaitan dengan penyakit-penyakit menular itu ternyata sampai sekarang itu dianggap oleh sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin itu dia masih menganggap itu sebagai bala yang kemudian harus ditangkal dengan memberikan selamatan. Nah, kemarin juga ada orang-orang yang kemudian memberikan selamatan itu dengan sesaji untuk nolak bala itu. Maka ini termasuk tiar terkait ini. Dan banyak banget sampai sekarang itu kita saksikan itu. Jadi kalau kemudian ada bencana, ada wabah itu dianggapnya itu mereka itu harus membuat selamatan, membuat sesaji. Padahal inilah yang harus dihindari, karena ini termasuk dari kategori syirik. Ini sebagai ujian kita, ujian akidah. Ini bukan hanya sekedar ujian kesehatan, tapi juga termasuk ujian akidah. Nah, tapi Rasulullah kemudian memberikan solusi. Apa solusinya? Wa yujibuni al-fa'lus salih. Dan yang membuat takjub kata Rasulullah itu adalah fa'lus salih. Nah, ini fa'lus salih itu kalau kita cari bahasa kita itu padanannya sulit. Fa'lus salih. Bahkan kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah, apa itu fa'lus salih? Maka kata beliau, wal fa'lus salih al-kalimatul hasanah. Fa'lus salih itu adalah kata-kata yang baik. Jadi kalau dalam bahasa kita mungkin lebih pas itu padanannya adalah harapan yang baik, itu namanya fa'lus salih. Optimis tadi, tafa'ul. Jadi dengan optimis. Nah, lalu bagaimana kemudian kita harus beroptimis, itu memiliki harapan yang baik di tengah wabah yang
melanda sebagian negara Indonesia ini. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-kalimah at-thayyibah, kata-kata yang baik. Nah, ini kan sekarang kita dapati kata-katanya banyak yang nggak baik, bahkan masih ada yang kemudian masih banyak ini yang menjadikan sebagai bahan candaan. Pokoknya tentang corona itu kemudian dijadikan candaan. Ini dinasihatkan oleh seorang ulama dari Saudi. Itu hendaknya bukan lagi menjadi bahan candaan, tapi sebagai bahan renungan. Karena tidak hanya di Indonesia corona itu dijadikan candaan. Sampai di orang-orang Arab itu, kemudian di luar negeri itu juga banyak yang membuat candaan. Nah, inilah yang harus kita hindari. Itu bukan untuk candaan, tapi sebagai renungan. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah dengan menjaga kata-kata yang baik. Kalau kita sering mendengar itu ada orang motivasi, motivator itu kan kata-katanya baik, kata-katanya manis untuk menggugah semangat kita. Nah, itu adalah bagian dari fa'lus shalih, dengan kata-kata yang baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga dalam riwayat Abu Hurairah, kana Nabi yujibuhul fa'lul hasan. Rasulullah itu sangat mencintai, sangat menyukai optimis yang baik, harapan yang baik. Wa yukrihut tiyar, dan sangat membenci tiyar, tatayyur. Maka sekarang harapan kita itu kita wujudkan dengan kata-kata yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini sebagai wujud bahwa kita itu memiliki optimis. Kalau ada orang motivasi, iya kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, itu bagian dari optimis. Fa'lus shalih. Nah, kemudian yang kedua, jamaah fillah azakumullah, ini secara umum. Jadi dalam harapan kita itu bisa kita wujudkan selain dengan kata-kata yang baik. Dengan kata-kata yang baik, itu bukan kata-kata yang melemahkan. Nah, itu seperti kita katakan kalau bodoh kamu gitu. Nah, itu bukan kata-kata yang baik, itu melemahkan. Sudah ngajarin anaknya, ngajarin muridnya itu diulang-ulang nggak bisa-bisa, dan kemudian kita mengucapkan bodoh. Nah, itu bukan fa'lus shalih, itu melemahkan, itu bagian dari tafa'ul. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah sebaliknya, dengan kata-kata yang baik, dengan motivasi-motivasi yang baik. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga mencontohkan dengan ar-ru'ya al-hasanah, dengan mimpi yang baik, mimpi indah. Nah, ini mimpi yang baik. Boleh kita kemudian bertafaul, kita berharap yang baik itu dengan mimpi yang baik kita. Itu dibolehkan. Nah, tapi juga jangan terlalu takut, bahkan kemudian kita dilarang untuk terlalu khawatir dengan mimpi buruk kita. Jadi kalau terlalu khawatir dengan mimpi buruk juga nggak boleh. Karena kata Rasulullah SAW bahwa mimpi itu ada 3. Ar-ru'ya salasun. Mimpi itu ada 3. Apa yang pertama kata Rasulullah? Fabushra minallah. Mimpi yang pertama adalah kabar gembira dari Allah. Itu kabar gembira. Jadi kalau kita kemudian mimpi gitu, yang mau tes CPNS misalnya, atau kemudian mimpi lulus, itu saking gembiranya, maka boleh karena itu kabar gembira, itu barangkali kita berharap dengan mimpi itu kemudian menguatkan doanya, boleh. Karena barangkali itu sebagai kabar gembira dari Allah. Ini yang belum menikah kemudian mimpi ketemu jodoh, sedang menikah, itu boleh berharap begitu, karena bagian dari harapan. Fabushra minallah. Ini kabar gembira dari Allah. Nah, yang kedua, hadisun nafs.
bawaan perasaan, itu bawaan jiwa. Nah, ini bawaan perasaan itu bisa jadi mimpi kita. Kalau kita misalnya mungkin yang profesinya sebagai petani itu habis panen, ya, habis nanam padi, kemudian tidur mimpinya sedang nanam atau sedang panen padi. Nah, itu kang bangunan itu lagi manjat-manjat, mimpinya sedang manjat-manjat itu. Itu namanya busyra minallah. Itu namanya hadis nafs, bahasa jiwa atau bawaan perasaan. Dan itu sering kita lakukan itu. Kita mimpinya itu dalam kondisi yang memang biasa kita lakukan sebelumnya. Kita safari, bisa naik mobil itu dari Jawa ke Lampung misalnya, kemudian sampai di rumah kalau tidurnya itu perasaannya masih di mobil gitu. Nah, itu namanya hadisun nafs. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, takhlifun minasyaitan. Mimpi yang ketiga kata Rasul itu adalah permainan syaitan. Ini ditakut-takuti oleh syaitan. Ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah, maka kemudian dia menceritakan, ya Rasulullah, inni ra'aitu fi manami. Ya Rasul, saya pernah bermimpi dalam tidurku bahwa kepalaku itu dipenggal, mimpi kepalanya dipenggal. Kemudian saya mengejar kepala itu, ya, dan mimpi kepalanya dipenggal, kemudian dia masih mengejar kepalanya. Maka kata Rasulullah, la tuhaddits ra'ya. Nah, janganlah engkau menceritakan mimpi buruk itu. Jadi kalau mimpi buruk itu enggak boleh diceritakan gitu. Nah, begitu juga kalau enggak mimpi itu juga jangan diceritakan bahwa kita mimpi ini, mimpi itu. Karena itu termasuk dosa. Dalam hadis ini kalau ada orang yang menceritakan bahwa dia telah memimpikan sesuatu padahal dia tidak memimpikan apa yang dia ceritakan itu, maka nanti hukumannya di akhirat disuruh untuk menyambung rambut. Ini hukumannya menyambung rambut. Karena dustanya dia menceritakan mimpi yang tidak dimimpikan. Dan kata Rasulullah, sungguh dia tidak akan bisa menyambungnya. Disuruh nyambung rambut. Itu aku mencontoh hukuman kecilnya bagi orang yang berdusta. Nah, ini nih jemaah fitina azakumullah, ada 3 mimpi itu. Ada mimpi kabar gembira, kemudian ada mimpi yang buruk, ada juga mimpi yang bawaan perasaan kita. Nah, kalau itu adalah kabar gembira, itu barangkali Allah akan memberikan kabar kepada kita tentang sesuatu hal yang membahagiakan kita, dan boleh kita menjadikan itu sebagai pengharapan. Untuk menguatkan ikhtiar kita, menguatkan pengharapan kita, itu diperbolehkan. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya azakumullah, yang ketiga, tafa'ul kita. Ini tafa'ul kita. Ini adalah dengan al-ismul hasan, dengan nama-nama yang baik. Dengan nama yang baik. Jadi apapun itu yang kemudian kita berikan nama, maka berilah nama yang baik. Jangan sampai sekarang itu ada orang yang kemudian karena corona itu bentuknya bulat, kemudian ada kayak duri-durinya itu, kemudian ada orang yang bikin bakwan corona. Itu bukan nama yang baik, dan itu bukan menjadi pengharapan yang baik. Dan ini nama yang baik, kasih nama anaknya gitu dengan nama-nama yang baik. Dan Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang sudah dewasa pun itu kok namanya artinya buruk, maka kemudian diganti oleh Rasulullah. Ini mbah saya dulu itu ada namanya Runtah.
Tahu runtah Pak? Nah, ya kalau runtah itu kalau bahasa orang-orang Cilacap itu apa namanya kalau sekarang tempat sampah itu yang buat buang sampah itu. Cikraknya. Nah, cikrak itu namanya kasih nama runtah. Kemudian diganti namanya yang lain. Itu ada masih nama-nama yang dulu. Nah Rasulullah itu ketika melihat ada orang yang sudah dewasa pun itu namanya buruk, maka kemudian diganti oleh beliau. Ketika ada seorang datang kemudian ditanya oleh Rasulullah, Mas, siapa namamu? Qala hazin. Namanya itu artinya sedih, sedih terus. Maka kemudian diganti oleh Rasulullah, fasammahu Rasul sahal. Jadi artinya mudah, sahal. Ada yang lain misalnya kemudian juga gharab, orang aneh, dia diganti oleh Rasulullah bal muslim, diganti jadi muslim. Jadi kalau ada yang sudah dewasa namanya artinya buruk itu pun boleh diganti. Nah, kalau kita minimal yang kita ganti itu ya panggilannya. Ini panggilannya yang kita ganti. Dan kalau kemudian kita masih beri nama anak-anak kita, maka berilah nama-nama yang baik maknanya. Ada juga orang yang ngasih namanya itu dari bahasa Arab, dari Al-Quran, dari bahasa Arab, tapi nggak tahu artinya gitu. Ada saudara saya juga, saudara jauh-jauh, ada yang ngasih namanya Muhsirin. Nah, Muhsirin itu kan dari kata khasar, rugi. Muhsirin orang-orang yang rugi. Kawan adik kelas saya dulu di aliyah dulu, itu namanya Yaumul Qiyamah. Namanya Yaumul Qiyamah. Memang ngasih nama Yaumul Qiyamah. Dari Al-Quran Yaumul Qiyamah. Oleh teman-temannya dipanggil Qiyah. Kalau pas waktu dulu itu rame-ramenya apa namanya itu, ada acara artis di Indonesia itu ada namanya Qiyah, mau dia dipanggil Qiyah. Nah, maksudnya adalah kiamat. Nah, dipanggilnya Qiyah. Nah, yaumul akhir. Nah, ini ngasih nama dengan nama-nama yang baik karena itu sebagai pengharapan, sebagai doa juga. Nah, ketika kita sudah ngasih nama yang baik pun gitu, kalau manggil anaknya pun juga dengan panggilan yang baik. Jadi panggilannya yang baik, sudah ngasih namanya bagus-bagus, kalau panggilannya malah kemudian gak ada artinya, yaitu keliru juga. Ini kan biasanya kebanyakan kita itu kemudian memanggil anak, memanggil nama anak itu kemudian dengan bahasanya. Ini dengan bahasanya. Seperti misalnya ada orang namanya Mansur, panggilnya karena nggak bisa ngomong Mansur itu cuh gitu, panggilnya cuh. Atau yang lain. Nah, ini juga akan menjadikan namanya itu tidak bermakna. Dan saya juga dulu dinasihat oleh Syekh Abdurrahman Fauzan, penulis Baina Yadaik, Arabiyah Baina Yadaik, ketika beliau masih kuliah, beliau ngasih nasihat. Jadi kalau kita berbicara dengan anak-anak kita, itu kan kebanyakan kita itu menggunakan bahasa anak-anak kita. Dan itu tidak hanya di Indonesia, orang-orang Arab pun juga banyak yang begitu. Dia menggunakan bahasa anaknya. Nah, kalau kita berbicara dengan anak-anak itu, kemudian menggunakan bahasa anak-anak kita, maka itu akan sulit, akan memperlambat belajar anak-anak kita dengan bahasa yang baik. Ya, kalau ngomongnya maaf makan itu kita bilangnya mam terus itu, ya dia nggak akan dengar makan itu. Dia akan terekam itu terus mam terus, maka akan sangat lambat perkembangan berbicaranya. Ini kata beliau sudah ngamati juga, orang-orang Arab juga begitu.
Orang-orang Indonesia pun juga kita dapatnya begitu. Itu banyak yang berbicara dengan bahasa anaknya. Maka kalau semuanya berbicara dengan bahasa anaknya, maka anak itu akan lambat merekam bahasa yang baik. Bahasa yang benarnya itu akan sangat sulit, akan lama terekam. Nah, ini jemaah fitrah itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, tafaul yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan ibadah. Tafaulnya dengan ibadah. Ibadah dan doa. Ini bagian dari tafaul kita. Kita perbanyak baca doa, gitu. Kita perbanyak ibadah kita. Gitu. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika ada musibah itu, ketika ada wabah itu, Rasulullah mengajarkan untuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Dan hampir ketika dalam kondisi apapun itu, Rasulullah mengajarkan doa. Jadi malam itu banyak kilat, banyak petir. Rasulullah juga mengajarkan doa gitu. Karena petir. Nah, kalau kata di dalam Sayyidul Fatir itu disebutkan, ini renungannya para ulama itu di dalam Sayyidul Fatir disebutkan bahwa kalau petir itu besar-besar, ada petir besar-besar, ada guntur besar-besar itu juga salah satu bukti banyaknya dosa penghuninya. Itu disebutkan, saya lupa nama pengarangnya. Nesa dalam kitab Sayyidul Fatir itu disebutkan ya. Jadi kalau banyak petir itu juga salah satu tanda kita banyak dosanya. Nah, maka Rasulullah itu kan mengajarkan. Ketika adanya petir gitu begitu saja, itu Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa. Maka dalam hal apapun itu Rasulullah mengajarkan untuk berdoa. Kita mau naik kendaraan saja kemudian diajarkan untuk berdoa. Itu sebagai bagian dari tafaul kita, dari fakus saleh, pengharapan yang baik. Dan kalau kita melihat tadi doa ketika kita naik kendaraan itu, sebenarnya kita itu sudah masrahkan kendaraan itu bahwa yang mengendarai itu, yang menjalankan itu adalah Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Kita sudah kita berikan kepada Allah, kita itu tidak punya daya untuk menggerakkan kendaraan kita. Sekalipun kita yang mengendarai, kita yang nyetir gitu. Tapi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari tafaul. Nah, ibadahnya yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tafaul, sebagai fa'lus salih itu salah satunya adalah salatul istisqa. Salat istisqa itu sebagai fa'lus salih. Kita berpengharapan agar Allah itu segera menurunkan hujan. Agar segera menurunkan hujan. Maka dalam menurut dari hadis ini kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa kita boleh berpengharapan apapun itu dengan ibadah. Untuk apapun, untuk kebaikan itu dengan ibadah. Ada orang yang berpengharapannya dengan sedekah. Saya itu sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, saya coba itu dengan sedekah. Fa'lus salihnya itu dengan sedekah. Apakah dilarang? Tidak. Kan ada yang kemudian menganggap bahwa kalau sedekah itu ngarepnya itu agar sembuh, agar diberikan kesembuhan, agar diangkat penyakitnya, wah itu gak ikhlas sedekahnya. Nah, sekarang atas dasar apa kita mengatakan itu tidak ikhlas? Tidak ikhlas itu kalau kemudian sedekahnya itu ngarepkan pamrih. Tapi kalau pamrihnya itu dari Allah, maka itu tidak termasuk yang tidak ikhlas. Kita mengharapkan sembuhnya dari siapa? Dari Allah, bukan dari orang yang kita beri. Ada orang yang berpuasa itu berharapan agar juga diangkat penyakitnya, agar diberikan kemudahan dan macam itu dengan puasa. Maka boleh selama kita mengharapnya, yang kita inginkan juga kita berharapnya kepada Allah. Maka boleh kita berpengharapan itu dengan ibadah kita. Ini lagi sulit usahanya, kemudian kita perbanyak qiyamul lail. Boleh.
Itu bagian dari fardhus shalah. Dan Rasulullah juga mencontohkan salah satunya dengan salat istisqa. Kemudian juga ketika safar, Rasulullah itu sebelum safar itu sudah ada yang menyebutnya salat safar, kemudian ada yang menyebutnya dengan salat istikharah. Jadi kalau sholat sebelum safar itu ada yang menyebutnya itu sholat safar, ada yang lain mungkin menyebutnya sholat istikharah untuk menguatkan pilihannya, memantapkan pilihan jadi berangkat atau tidak. Dan juga sebagai bentuk kita untuk berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? Jam 5 malam. Namun ini mafidna azakumullah. Rasulullah SAW itu juga tetap mengajarkan kepada kita itu untuk berpengharapan yang baik fi mawaqif syiddah, di dalam kondisi-kondisi yang berat, dalam kondisi-kondisi yang sempit, dalam kondisi-kondisi yang buruk. Ini diajarkan oleh Rasulullah untuk tetap berprasangka yang baik kepada Allah, berpengharapan yang baik kepada Allah. Ini salah satu contohnya ketika Rasulullah SAW ketika rihlah ila Taif, ketika mau hijrah ke Taif. Apa yang didapat oleh Rasulullah ketika hijrah ke Taif? Rasulullah kemudian disakiti oleh penduduk Taif. Bahkan sampai kemudian Rasulullah itu terluka, kemudian terkilir karena kena lemparan batu. Tapi ketika malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah meminta agar Rasulullah berdoa untuk mengazab penduduk Taif itu, Rasulullah SAW tidak mau. Kemudian Rasulullah mengatakan arji yukhrijullahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keturunan dari mereka orang-orang yang beribadah semata kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun. Itu pengharapan dari Rasulullah SAW. Hasil. Jadi pengharapannya dari Rasulullah ketika malaikat Jibril itu menawarkan untuk mengangkat bukit itu untuk dilemparkan ke penduduk Taif, Rasulullah tetap berpengharapan yang baik. Dalam kondisi yang buruk itu, dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang tidak disenangi oleh Rasulullah dan para sahabat, tetap Rasulullah memiliki pengharapan yang baik. Maka kita pun demikian dalam kondisi kita sekarang ini, kita tetap memiliki pengharapan yang baik. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga diceritakan ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar di dalam gua Tur ketika berlindung dari kejaran orang-orang kafir Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah berada di mulut gua, sudah berada di depan gua, dan gua itu tidak besar. Kalaulah mereka itu melihat menunduk saja itu kelihatan ada orang di dalamnya. Diceritakan oleh Rasulullah dalam surah Taubah ayat 40. Idhuma fil ghar, ketika ada tanya senainya, ketika ada dua orang berada di dalam gua, yaqulu li sahibi, maka kemudian salah seorang itu berkata kepada sahabatnya, itu adalah Rasulullah, yang berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Apa motivasi Rasulullah kepada Abu Bakar? La tahzan, janganlah bersedih karena sesungguhnya Allah itu bersama kita. Nah, ini bisa kita ucapkan ketika kita sedih, ketika kita dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi keburukan, kemudian kita ngasih motivasinya, boleh. La tahzan innallaha ma'ana. Atau dalam ayat yang lain, inna ma'i rabbi sayyidin,
Sesungguhnya bersamaku adalah Rabb yang dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah ini dia maksudnya azakumullah. Ini Rasulullah itu memberikan motivasi-motivasi sekalipun itu dalam kondisi yang sangat sempit. Dalam kondisi kejepit pun Rasulullah tetap memberikan motivasi pengharapan yang baik untuk selalu bersikap optimis. Nah, itu juga Rasulullah SAW memberikan pengharapan yang baiknya kepada para sahabat itu juga sebagai motivasi. Ketika dalam perang Ahzab, perang Khandaq, Rasulullah kemudian membuat parit itu atas sarannya Salman Al-Farisi, dan kemudian didapati ada satu batu yang sulit untuk diangkat oleh siapapun, kemudian hanya dengan 3 pukulan Rasulullah bisa memecahkan batu itu. Dan setiap pukulan kemudian Rasulullah mengatakan, saya melihat Miftah melihat cahaya di istana Kisra, istana Persia. Kemudian istana di Romawi, dan yang ketiga di Syam itu di Romawi, kemudian yang ketiga di Yaman. Sungguh aku melihat kunci-kunci Yaman itu diberikan kepada Rasulullah. Nah, ini sebagai pengharapan. Jadi inilah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Al-Quran, agar kita senantiasa memiliki pengharapan yang baik. Nah, pengharapan yang baik ini yang kita lakukan dengan cara-cara yang juga diajarkan oleh Allah dan Al-Quran, oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bukan kemudian berpengharapannya dengan cara-cara tiarah. Karena ketika kita melakukan tiarah, alih-alih kita dapat pahala, alih-alih kita mendapatkan kebaikan, malah kita banyak mendapatkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jemaah azakumullah. Maka dalam kondisi kita saat ini kita juga berharap kepada Allah agar Allah senantiasa segera mengangkat penyakit atau virus corona dari muka bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa.